Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Freddy Hermawan dengan NPM 1931258. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman berorientasi objek yang telah saya kerjakan. Berikut saya akan mencontohkan secara sederhana proses pembuatannya. Pertama, kita bisa membuka aplikasi NetBeans dan membuat project baru. Di sini kita pilih Java dan projectnya Java aplikasi. Kita klik next. Lalu kita kasih nama project, contoh latihan 1. Kita unchecklist, kita klik finish. Lalu project akan muncul di bagian sebelah sini. Kita buka sort package, di default package kita klik kanan dan new. Kita pilih G-frame from. Lalu kita namai frame kita, contoh aplikasi perpustakaan. Klik finish. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah panel yang berfungsi sebagai wadah dari item-item yang akan kita insertkan atau masukkan. Panelnya ada di sebelah kanan bagian paling atas. Lalu kita akan membuat dua panel lagi yang akan menjadi satu panel adalah panel menu dan panel kedua adalah panel untuk main menu. Jangan lupa untuk panelnya diberi nama variabel. Di bagian bawah sini di panel klik kanan, change variable name, ini panel badan. Oke. Di panel menu kita variabel panel menu. Dan di sini panel main. Kita rubah warnanya dulu agar terlihat ya. Untuk berubah warna, kalian bisa klik panel dari sini atau di bagian sini bisa. Di properties kalian klik background dan klik titik 3 di sebelah kanannya. Kalian bisa pilih warnanya sesuai sesuka Anda. Di sini saya akan menggunakan warna biru. Nah, untuk background belakangnya. Dan di panel menu saya akan beri warna pink biar cantik sedikit. Lalu kita beri warna juga yang ini. Nah, jadi sekarang terlihat ada 3 panel di sini sudah. Kita akan memulai dengan membuat panel menu. Panel menu kita bisa menambah sebuah logo dengan cara kita klik label di sini. Lalu di bagian properties kita pilih icon dan titik 3. Kita pilih external image dan titik 3. Kita cari icon yang telah kita siapkan. Di sini icon saya telah saya taruh di PC data SD Techno. Nah, dipaskan. Nah, akan jadi seperti ini. Ini label defaultnya bisa dihapus saja di bagian properties, di teks, hapus. Lalu kita akan menambah tombol-tombol di sini sebagai kontrol dari sebuah menu. Bisa klik di panel, lalu kita pilih button.
Lalu pada bagian bottom ini teksnya akan kita rubah menjadi home. Setelah itu kita juga bisa menambah logo atau icon di bottom tersebut dengan cara sama seperti tadi. Jangan lupa dicek dulu external image-nya. Lalu kita cari logo kita, home. Oke. Nah, seperti ini. Kita juga bisa tambah logo tombol kembali. Kita copy saja. Kita rapihkan kembali. Kita rubah ini books dan ini adalah baru, yaitu data peminjam buku. Nah, untuk pengeditan kita bisa merubah backgroundnya jadi biru. Di awal sini memang tidak terlihat, tapi jika dijalankan, oke. Nah, akan terlihat backgroundnya sudah berubah. Untuk tombol yang lainnya silahkan disesuaikan dengan keinginan Anda. Untuk di bagian panel yang pertama, kita akan membuat panel main untuk home. Kita klik di panel main. Sebelumnya kita akan membuat layout dulu. Set layout, kita pilih card layout. Fungsi dari card layout ini adalah agar kita tidak meresize lagi ukuran dari panel yang akan kita insertkan. Kita klik kanan di panel main, kita add from plate, swing container panel. Nah, maka akan langsung otomatis memenuhi panel yang dipilih. Kita coba warnai sedikit, warna biru. Di home ini saya akan mengisikan dengan data buku yang dipinjam dan telah dimasukkan terbaru. Saya akan menggunakan sebuah tabel. Saya akan menggunakan sebuah panel saja. Kita di panel 1. Ini jangan lupa kita kasih variabel juga. Ini panel main home. Di sini kita akan tambahkan panel lagi. Kita akan buat panel. Background keduanya akan saya samakan dengan panel background di belakangnya. Saya copy saja, CTRL, klik semuanya, paste. Nah, maka warna akan berubah. Lalu saya akan menambahkan sebuah border agar terlihat. Saya pilih text border, saya kasih nama buku terakhir ditambahkan. Oke. Nah, di sini satunya border. Di sini border, kita klik. Di sini tampilan akan seperti ini, dan di sini nanti akan berisi data-data terbaru dari buku yang terakhir dipinjam dan buku yang terakhir ditambahkan. Kita juga bisa menambah judul dengan menambah label di sini, yaitu ini menu home. Kita bisa mengcustomnya di bagian tulisan sini di font. Saya akan
Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu untuk panel book, kita akan membuatnya dengan cara sama seperti tadi. Kita tambahkan panel pada panel main. Kita beri nama variabelnya terlebih dahulu. Ini panel main book. Oke. Kita ubah sedikit. Di panel book ini akan saya isikan dengan data-data buku yang ada di perpustakaan dan fitur-fitur untuk menambahkan buku baru. Kita menambahkan label di sini untuk judul terlebih dahulu adalah menu book, label untuk nama buku. Kok ini berubah lagi? Menu books. Kita akan copy saja di sini. Buku di sini. ID buku. Lalu kita akan menambahkan text field untuk menginputkan suatu objek. Kita rubah dulu teksnya, kita kosongkan. Lalu kita resize memori. Kita copy saja. Ini hanya contoh ya, untuk jenis-jenis label disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sini saya mencontohkan 3 label. Lalu kita juga bisa menambahkan button atau tombol. Kita bisa ubah di bagian teks menjadi simpan, dan ini hapus. Kita juga bisa menambahkan tabel di bagian bawah yang nantinya bisa menampung data-data, menampilkan data-data dari buku tersebut. Untuk mengedit tabel, kita bisa pilih pada bagian model, ke tabel model, klik di bagian titik 3. Nah, kita rubah di sini. Contoh ID buku, ID buku, sini nama buku atau judul buku ya, judul buku, dan seterusnya. Nah, di sini adalah proses pembuatan secara cepat untuk membuat suatu frame. Lalu kita akan mengatur bagaimana caranya jika diklik ini, book akan tampil menu book. Sebab ini jika dijalankan, ini tidak akan berubah. Nah, caranya sudah saya siapkan. Pertama, kalian klik kanan pada tombol, kalian pilih event, action, dan action perform. Kalian cari pada bagian sini. Lalu kalian bisa kopikan sintak ini ke bagian tersebut. Untuk panel main ini sesuaikan dengan panel, nama variabel panel main kalian. Di sini saya menggunakan nama panel main. Saya akan rubah namanya menjadi panel main. Saya copy. Nah, di sini adalah bagian tujuan dari
panel yang akan dituju. Kita akan, untuk tombol ini kita akan menunjukkan ke panel book. Kita edit lagi di sini. Ke panel lain. Coba kita jalankan. Kita klik, nah maka akan berubah. Nah, itu adalah salah satu cara cepat yang telah saya praktekkan, dan saya sudah membuatnya yang sudah jadi. Mari kita akan coba demonstrasikan sedikit. Ini adalah program sederhana aplikasi data perpustakaan. Di bagian home, seperti yang sudah kita buat tadi, di sini menampilkan buku yang dipinjam terbaru dan buku yang dipinjam sama, ini sebenarnya buku yang dimasukkan. Lalu pada bagian book, kita bisa mengisi buku atau memasukkan buku baru. Saya contohkan judul buku makan minum. Kita bisa memilih kategorinya, novel, jumlahnya, ID-nya contoh 002, penerbitnya kita contohkan PT A. Kita bisa menaruhkan modalnya 25.000 dan harga bukunya kita bisa menjualnya dengan contoh 35.000. Kita isi juga tanggal masuknya 2 Januari 2020. Lalu kita bisa mengklik tambah, maka data akan langsung dimasukkan pada bagian bawah sini. Kita juga bisa menghapus data buku dengan cara tuliskan ID buku saja di sini, lalu kita bisa mengklik hapus di sini. Atau kita ingin mencari, caranya sama seperti menghapus, kita masukkan ID buku di sini dan bisa mencari menggunakan tombol di sini. Lalu kita akan lihat untuk tombol menu pinjam. Contoh, ada pelanggan yang ingin meminjam buku, kita bisa praktekkan nama contoh Pak Ijo atau nomor telepon 08 ID buku yang akan dipinjam, berapa buku yang akan dipinjam, alamatnya, lama peminjaman, contoh 2 minggu, ID peminjaman 001 atau P001, tanggal peminjaman contoh 4 Januari 2020, lalu klik simpan. Untuk menambah baru lagi, kalian bisa klik tambah. Untuk penggunaan tombol-tombol hapus dan cari sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.